Halo semuanya, selamat datang di Whiteboard Animation kelompok 9. Kali ini kita akan bahas tentang kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk. Namaku Elda, ada Sheila dan juga ada Alan. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha dianggap memiliki kehidupan dengan akulturasi antar kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan lokal. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia. Dari banyak peninggalan sejarah di Indonesia, salah satunya dalam bidang keagamaan. Sebelum Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia mempunyai kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang, kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia. Keragaman budaya bisa diamati dari berbagai bentuk, yaitu adat istiadat, rumah adat, upacara adat, tarian daerah, dan alat musik daerah. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat dihadapkan pada berbagai ancaman seperti pergolakan, pertentangan etnik, pluralisme budaya, atau dominasi budaya. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu pergaulan sehat? Nih, aku beritahu. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh dan jiwa dan kehidupan sosialnya, tidak menutup diri atau tidak terlalu bebas. Pergaulan sehat seharusnya lebih ditekankan kepada hal-hal positif seperti mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan yang bermanfaat. Biasanya orang yang bergaul sehat memiliki ciri-ciri seperti berakhlak mulia, selalu berprasangka baik, pemaaf, jauh dari iri dan dengki, selalu sopan dalam bertutur kata, senyum dan menyapa saat bertemu, senang membantu, senang memberi nasihat baik, tidak suka membicarakan aib orang lain. Jika kita menjadi orang yang bergaul sehat, kita dapat memperbanyak teman, membedakan mana yang baik dan buruk, mempunyai kepribadian yang baik, lebih mengenal kepribadian orang lain dan memahami keunikan orang lain, juga mampu berinteraksi dengan baik dan lebih percaya diri. Oleh karena itu, mari kita bergaul secara sehat. Oh iya, nih aku beritahu cara agar dapat bergaul dengan sehat. Pertama, lebih selektif memilih teman. Kedua, menjaga keseimbangan pola hidup. Ketiga, belajar atau sosialisasi tentang pergaulan bebas. Keempat, melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kelima, mengembangkan bakat. Keenam, mementingkan prestasi dan berpikir untuk masa depan. Dan cara yang paling ampuh adalah memperkuat iman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus juga tidak hanya menjadi juru selamat kita semua. Tuhan Yesus juga menjadi sahabat sejati kita karena Yesus selalu ada bagi anak-anaknya. Yesus menerima apa adanya kita walau kadang kita mengkhianatinya. Namun Yesus selalu setia pada kita. Ia tak akan membiarkan kita berjalan sendiri, melewati semua ini tanpa perlindungannya. Ia selalu menyayangi kita, mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Bahkan Yesus telah mengorbankan hidupnya hanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Sahabat sejati itu memiliki sikap yang setia, tak pernah tinggalkan sahabatnya meskipun ia telah disakiti. Tak pernah tinggalkan sahabatnya saat ia kesusahan. Sahabat sejati itu tak pernah memanfaatkan sahabatnya. Sahabat sejati itu tak akan pernah meminta balasan apapun atas apa yang telah ia perbuat. Dan sahabat sejati itu mau menerima apa adanya sahabatnya, percaya akan sahabatnya dan menghormati satu sama lain.
Kita biasanya mengidolakan tokoh model atau idola yang menyangkut gaya hidup dan berbagai pesonanya. Indah jika pesona itu diarahkan kepada tokoh atau idola yang akrab dengan iman kita, yaitu Yesus. Yesus sebagai sahabat dan idola sebenarnya ingin menempatkan bahwa Yesus menjadi sosok yang dekat dengan kita. Yesus adalah tokoh yang dapat dijadikan idola atau panutan sekaligus sahabat bagi kaum remaja seperti kita. Kepribadiannya, ajarannya, tindakannya bisa dijadikan sebagai panutan kita. Kepribadian Yesus yang dapat kita jadikan panutan adalah yang pertama. Yesus selalu dekat dengan sesama. Meskipun Yesus menjadi orang yang termasyhur, dia tidak pernah sombong. Selalu menolong sesama dan dekat dengan sesama, khususnya masyarakat bawah atau rakyat biasa yang sederhana. Ketika ada orang bergembira, Yesus juga ikut bergembira. Ketika ada orang dalam suasana pedih karena menderita sakit, Yesus turut bersedih dan menawarkan pengobatan. Ketika sesamanya lapar, Yesus berusaha menyenangkan mereka. Yesus selalu prihatin dan menolong sesamanya yang terlantar. Yesus juga bersahabat dan terbuka dengan semua orang tanpa ada diskriminasi. Yang kedua, Yesus juga selalu membela kebenaran dan keadilan. Yesus berani membela rakyat kecil yang ditindas dan menderita dengan cara mengkritik, mengacam raja-raja dan penguasa walaupun penuh resiko. Yesus hanya mau menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah, yakni keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Yang ketiga, Yesus juga merupakan orang sungguh beriman karena menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, mendengarkan panggilannya dalam setiap situasi, dan berusaha menjawab panggilannya sebaik-baiknya. Itulah yang dibuat oleh Yesus. Yesus mengutamakan panggilan dan kehendak Allah dalam setiap situasi apapun resiko dan tantangannya. Yesus juga taat kepada Allah walaupun banyak tantangan, disiksa, bahkan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Yesus memang idola bagi kaum remaja seperti kita, terutama zaman ini yang penuh tantangan. Oleh karena itu, kita harus menjadi sahabat sejati Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai panutan hidup, dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ada satu kebudayaan yang sangat terkenal hingga mancanegara loh, namanya batik. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO mengakui bahwa warisan budaya batik adalah milik Indonesia, setelah sempat diakui oleh Malaysia. Oleh sebab itu, setiap tanggal 2 Oktober kita merayakan Hari Batik Nasional. Terdapat 37 motif batik khas Indonesia. Salah satunya adalah motif batik sekar jagat yang berasal dari Yogyakarta. Ada juga motif batik keraton yang sangat eksklusif. Pasalnya, rakyat biasa tak diperbolehkan untuk memakai batik ini karena motif batik keraton sendiri ditemukan oleh putri-putri keraton Jogja yang masih termasuk keluarga sultan. Dapat dirasakan sekali bahwa pada akhir abad ke-18, masyarakat menerima baik akan kehadiran batik. Namun, masuki abad ke-21, batik mulai ditinggalkan walaupun masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan batik. Kurangnya kesadaran generasi muda untuk melestarikan kebudayaan batik yang justru diperebutkan oleh negara-negara asing. Namun, akhir-akhir ini, sekelompok anak muda melakukan tren batik outfit challenge, yaitu menggunakan batik sebagai pakaiannya, kemudian diunggah ke sosial media. Tren ini menarik masyarakat lain untuk ikut serta menggunakan batik. Zaman sudah berbeda, cara melestarikannya pun juga berbeda. Oh iya, aku mau tanya dong, kalau salah satu keragaman di Pulau Jawa itu apa sih? Batik sendiri memiliki keunggulan, antara lain mempunyai corak yang khas dan menarik, tidak mudah untuk ditiru, dan produk-produk batik ini mudah ditemukan di setiap kota. Di balik keunggulannya terdapat kelemahan batik, yaitu banyaknya pesaing, butuh banyak ide untuk mendesain corak, dan biaya pendistribusian yang tinggi, sehingga membuat harga jual menjadi mahal. Selain itu, adanya peluang usaha batik. Salah satunya adalah mengimpor batik, sehingga dapat lebih dikenal di mancanegara. Dan juga kita dapat memasarkan batik melalui online shop. Dengan cara ini, kita memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, masuknya budaya asing mengancam keberadaan batik. Juga adanya batik printing dan batik cap yang lebih mudah diproduksi. Dan ancaman utamanya adalah minimnya regenerasi. Sudah membahas Pulau Jawa nih, coba dong jelasin tentang makanan tradisional pakai bahasa Jawa, pasti seru nih.
Oke, awake dhewe bahas panganan dodol ya. Dodol iku panganan kang rasane legi. Dodol iku maneka warna. Saben tlatah duwe khas rasa kang beda. Nalika dirasake, dodol Garut ora padha karo dodol kandangan. Dodol iku trep lan pas menawa kanggo oleh-oleh nalika plesiran. Sopo sing wis mudhal carane gawe dodol? Ayo ajar bareng. Dodol iku digawe saka santen, glepung ketan, gula pasir, gula Jawa, lan luyah. Anggone gawe dodol iku mbutuhke wektu kang suwe lan kaprigelan nalika gawe. Kudu sabar yen gelem ngasilake dodol berkualitas. Panggaweane dodol uga mbutuhake kakuatan nalika ngublak nganggo manci gedhe uga panas. Ora gampang yen ora duwe tenaga lan kaprigelan. Ananging saiki ana dodol modern. Panggaweane wis bisa nganggo mesin lan nganggo gula sintetis. Nanging rasane tetep luwih mantep uga luwih awet lan sehat dodol tradisional. Dodol tradisional bisa awet amarga gula sing dikanggo. Ing panggaweane dodol iku rasa legine dodol wis bisa kanggo ngawetake tanpa nganggo pengawet. Lelegene gula kang kanggo gawe dodol kuwi bisa ngurangi tuwuhe bakteri ing panganan iku. Nah, kuwi mau jlentrehan babagan panganan dodol. Muga-muga bisa migunani kanggo kanca-kanca. Matur nuwun.